Begitu juga halnya di Bali. Apabila kita runut peristiwa atau cerita sejarah orang-orang suci yang pernah datang ke Bali, misalkan saja dari zaman Resi Markandeya yang datang dari Gunung Raung dan tiba di Besakih, beliau mengajarkan setidaknya untuk mengolah dan mengelola kehidupan ini jauh lebih baik dari sebelumnya. Meskipun ya kita tidak bisa pungkiri dalam catatannya beliau juga membabat hutan, tapi ini jauh lebih terkendali, teratur ketimbang zaman kita yang masih berstatus sebagai Homo sapiens, di mana menggunakan api untuk membakar seluas-luasnya daerah yang kita baru tempati, yang oleh karena itu menghanguskan atau memusnahkan fauna sekaligus flora yang ada di sana. Resi Markandeya memiliki satu kesadaran yang lebih tinggi dari masyarakat yang hidup pada zaman itu. Membabat hutan untuk digunakan sebagai ladang atau pertanian tentunya akan lebih terukur daripada membakar hutan tersebut. Begitu juga beliau mengajarkan bentuk pemujaan sebagai bentuk kontrol pikiran hewani kita agar lebih bisa terkendali pada saat itu. Tidak sempurna memang, tapi itu jauh lebih baik ketimbang kita masih bersikap sebagaimana layaknya Homo sapiens. Kemudian datang berikutnya, mungkin saya tidak tahu ini tokoh sejarah atau tokoh fiktif, Dangyang Sidimandro. Dan selanjutnya kita berbicara Empu Kuturan yang lebih pada mendamaikan situasi masyarakat pada saat itu, yang sudah mulai memiliki keyakinan dan konsep hidup namun belum bisa untuk berdamai. Karena sekali lagi dalam Harari, kajian arkeologisnya, sifat dasar sapiens ketika mampu mengkoordinasi dan berimajinasi adalah sikap tidak mau bertoleransi. Karena di antara semua Homo sapiens ada yang disebut alpha male atau pejantan alfa. Mereka selalu dengan egonya ingin menguasai dan memimpin. Namun alpha male ini atau pejantan alfa ini tidak hanya satu jumlahnya, melainkan banyak muncul di antara komunitas atau kelompok-kelompok mereka. Inilah mungkin sifat dasar yang memecah belah masyarakat Bali pada saat itu, sehingga muncullah Empu Kuturan sebagai leluhur yang memiliki kesadaran lebih tinggi di antara manusia atau orang-orang pada zaman itu. Kemudian setelahnya Dangyang Dwijendra yang lebih mengajarkan pemujaan atau penyembahan kepada hakikat diri, memprakarsai Padmasana yang merupakan simbol diri, lebih ke pemujaan vertikal sifatnya ketimbang horizontal. Lebih dekat daripada itu adalah ide Pedanda Madi Sedeman. Ide Pedanda Madi Sedeman lebih mengajarkan kepada moralitas yang sangat dan masih relevan hingga saat ini. Di mana salah satu quote ide Pedanda Madi Sedeman adalah nandurin karang awak, yang artinya kita menganggap diri kita ini sebagai ladang yang perlu ditanami dalam berbagai bentuk pengetahuan, ilmu, dan keterampilan. Mungkin dalam pandangan beliau sudah tidak cocok lagi memiliki pandangan feodal di mana memiliki tanah atau jajahan seluas-luasnya merupakan satu bentuk kebanggaan. Tapi menanami diri dengan berbagai keterampilan dan ilmu pengetahuan itu adalah bentuk kebanggaan yang sangat luar biasa. Dan kemampuan seseorang dalam menanami diri sendiri adalah salah satu wujud kesadaran yang lebih tinggi daripada sebelumnya. Dan bagaimanapun bermanfaatnya para leluhur ini membawa ajaran ke tengah-tengah masyarakat, akan tetap saja ada golongan masyarakat yang tidak menyukai kedatangan
para leluhur ini. Itu sejalan dengan perkataan atau penemuan Harari di mana sapiens memang memiliki karakter dasar yang tidak bisa diajak berkompromi karena masih memiliki ego yang sangat besar. Sifat ego dalam dunia psikologis adalah tidak akan terima, merasa terusik dan takut apabila dihadapkan dengan fakta dan realitas. Masih banyak lagi kisah-kisah leluhur pada kaum-kaum tertentu dan daerah-daerah tertentu yang hadir ke tengah masyarakat untuk mengajarkan manusia itu sendiri menjaga alam, menjaga kehidupan selaras dengannya, dan merevolusi batin dan tindakan kita agar lebih menjadi manusia yang menjaga kehidupan itu sendiri. Lalu, masihkah kita beranggapan bahwa semua yang hidup di masa lampau adalah baik dan semua yang hidup di masa lampau adalah leluhur? Apabila mengikuti proses evolusi, apakah kita hasil evolusi yang sudah final atau kita sendiri evolusi yang berada di transisi yang justru kita wajib mengembangkan semua yang buruk di masa lalu? Karena ada satu istilah di Bali bahwa yang nyupat leluhur adalah pertisentananya atau keturunannya itu sendiri. Itu berarti kita wajib menyempurnakan apa yang sudah ditinggalkan di masa lalu, bukan justru kembali merosot menjadi primata yang bernama sapiens.